Real Madrid disingkirkan Arsenal di perempat final Liga Champions. Inter Milan melangkah ke semifinal Liga Champions. Andre Onana di ujung tanduk. Manchester United kehilangan kepercayaan dan bakal depak sang pemain pada akhir musim. Tolak tawaran latih timnas Italia. Ternyata bos Real Madrid Carlo Ancelotti impikan latih Liverpool. Halo guys, gimana kabar kalian pada pekan ini? Welcome back to channel Sporta Indonesia. Hari ini kita akan membahas beberapa kabar olahraga yang sedang viral dan menjadi sorotan bagi para pecinta olahraga. Manchester United akan mempertimbangkan menjual Andre Onana di akhir musim karena mereka kehilangan kepercayaan akibat blunder di momen krusial. United terbuka untuk merombak skuad di musim panas. Klub memprioritaskan striker baru. Manchester United dilaporkan telah mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain di bursa transfer musim panas nanti. Tetapi blunder fatal Andre Onana baru-baru ini berpotensi memicu perombakan rencana. Laurie Whitwell menulis pada Athletic, posisi penjaga gawang belum masuk agenda untuk United sampai saat ini. Penyerang adalah prioritas, ditambah mungkin penyerang lain, gelandang dan bek sayap, namun kepercayaan pada Onana terkikis karena kesalahan di momen-momen penting. Setelah Amorim memberinya ruang untuk membandingkan kepala, ada perasaan di sekitar klub bahwa perpisahan setidaknya bisa dieksplorasi oleh kedua belah pihak. Keputusan Ruben Amorim untuk mencadangkan Onana dalam kekalahan 4-1 United di Liga Premier dari Newcastle United datang setelah kiper asal Kamerun itu terlibat adu mulut di media dengan mantan pemain setan merah Nemanja Matic. Menjelang pertandingan Liga Eropa melawan Lyon, pemain berusia 29 tahun itu bersalah atas kedua gol Lyon dalam hasil imbang 2-2 pada leg pertama pekan lalu. Andre Onana memiliki rata-rata kebobolan tertinggi per pertandingan. Setidaknya ada 1,4 gol dibandingkan kiper United lainnya yang membuat lebih dari 30 penampilan di Liga Primer. Dia juga memiliki presentase clean sheet terendah, hanya menjaga gawangnya tidak kebobolan dalam 26% dari penampilannya. Dengan penjaga gawang cadangan United, Altay Bayindir, yang gagal tampil mengesankan melawan Newcastle, diasumsikan bahwa Onana akan kembali bermain untuk leg kedua melawan Lyon, Jumat 18 April dini hari. Namun spekulasi yang berkembang tentang masa depannya mungkin membuatnya tetap berada di skuad untuk sementara waktu. Carlo Ancelotti mengaku bahwa Liverpool adalah pekerjaan impian baginya dan juga mengungkapkan bahwa ia menolak tawaran dari tim nasional Italia. Setelah pemecatan Brendan Rodgers pada Oktober 2015, Carlo Ancelotti dilaporkan sedang dalam pembicaraan tentang kemungkinan menjadi manajer Liverpool berikutnya. Namun, klub akhirnya menunjuk Jurgen Klopp dan itu terbukti menjadi momen titik balik bagi The Reds. Tak lama setelah itu, Ancelotti setuju untuk menggantikan Pep Guardiola di Bayern Munich, peran yang secara resmi dimulainya pada akhir musim 2015-2016. Meski dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melatih The Reds, Ancelotti akhirnya menemukan jalannya di Merseyside ketika dia menerima pekerjaan di Everton pada tahun 2019. Ancelotti mengatakan, mimpi saya adalah melatih Liverpool, tetapi kemudian saya tiba di Everton dan juga saya merasakan persaingan mereka. Dan sekarang saya benar-benar adalah penggemar Everton. Saya sangat menyukai lingkungannya karena ada hasrat dan spektakuler untuk warna-warna tersebut. Anda juga memperhatikan penderitaan yang dimiliki penggemar untuk Liverpool yang selama bertahun-tahun dan hingga hari ini masih yang terbaik di Liga Premier. Manajer Real Madrid itu juga berbagi bahwa dia menolak kesempatan untuk melatih tim nasional Italia pada tahun 2018 sebelum Roberto Mancini akhirnya ditunjuk. Saya mengatakan tidak ada kesempatan untuk tim nasional Italia karena saya tidak merasa ingin melakukannya. Saya sangat suka berada di lapangan setiap hari, mempersiapkan pelatihan, dan tim nasional tampaknya seperti pekerjaan paruh waktu yang membuat saya kehilangan sedikit hasrat hanya karena alasan ini. Kontrak Ancelotti saat ini di Madrid berlaku hingga 2026, namun tantangan di depan mata tampak menantang. Raksasa Spanyol tersebut tertinggal 4 poin di belakang rival abadi Barcelona di La Liga dan menghadapi pertandingan leg kedua perempat final yang berat melawan Arsenal di Liga Champions.
Setelah penderitaan kekalahan 3-0 di leg pertama, Los Blancos harus melakukan comeback yang menakjubkan di Santiago Bernabeu untuk menjaga harapan mereka mempertahankan si kuping besar tetap hidup. Jika mereka tersandung, masa kepemimpinan Ancelotti di ibu kota Spanyol berpotensi berakhir pada musim panas nanti. Real Madrid disingkirkan Arsenal di perempat final Liga Champions. The Gunners lagi-lagi jadi momok Los Blancos di ajang tersebut. Madrid yang punya misi mengejar defisit 3 gol pada leg kedua di Santiago Bernabeu dini hari tadi justru kesulitan untuk membongkar pertahanan Arsenal. Gawang mereka hampir bobol di babak pertama, andaikan penalti Bukayo Saka tidak ditepis di bawah Courtois. Saka kemudian membawa Arsenal memimpin 1-0 pada menit ke-65 sebelum disamakan oleh Vinicius Junior pada 2 menit kemudian. Gabriel Martinelli memastikan kemenangan 2-1 pada masa injury time, sekaligus memantapkan keunggulan agregat 5-1 Arsenal. The Gunners melaju ke semifinal pertamanya sejak 2008 dan bertemu Paris Saint-Germain. Dari 4 pertemuan dengan Arsenal, Real Madrid tidak pernah menang dan selalu kalah 3 kali. Dengan 1 gol hanya bisa diciptakan oleh Real Madrid. Sebelum laga dimulai, bahkan banyak beranggapan Real Madrid melakukan remontada atau comeback dari kekalahan. Jude Bellingham bahkan sesumbar bisa mewujudkannya di Santiago Bernabeu. Dan hasilnya Real Madrid justru gagal mewujudkan remontada tersebut. Gelandang Declan Rice menegaskan bahwa Arsenal sejak awal memang yakin tetap bisa melaju ke semifinal Liga Champions. Ada banyak pembicaraan yang datang dari sini tentang Real Madrid yang akan bangkit karena mereka telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Tetapi kami memilih begitu banyak keyakinan dan kepercayaan dari sejak pertandingan pertama untuk datang ke sini dan memenangkan pertandingan, ujar Declan Rice kepada TNT Sports. Kami tahu akan menderita, tetapi kami tahu kami akan menang. Kami sudah memikirkannya dan sekarang kami telah melakukannya di kehidupan yang nyata, terangnya. Selanjutnya, Arsenal akan melawan Paris Saint-Germain di semifinal. Les Parisiens sebelumnya menyingkirkan. Semifinal Liga Champions akan dimainkan lebih dulu di Emirates Stadium 30 April 2025. Baru setelahnya wakil Inggris tersebut bertandang ke Paris pada 8 Mei mendatang. Sedangkan pada pertandingan lainnya, Inter Milan melangkah ke semifinal Liga Champions. Ini setelah Nerazzurri berimbang 2-2 kontra Bayern Munich. Pada leg kedua perempat final di Giuseppe Meazza dini hari tadi, Harry Kane sempat membuat Bayern Munchen memimpin di menit ke-50. Inter berbalik unggul dalam tempo 3 menit lewat Lautaro Martinez dan juga Benjamin Pavard. Eric Dier sempat menghidupkan asa Bayern Munchen saat menyamakan skor pada menit ke-76. Tapi Inter yang akhirnya lolos dengan kemenangan agregat 4-3 setelah menang 2-1 pada pekan sebelumnya. Dalam pertandingan ini, Lautaro Martinez bikin gol yang tidak cuma meloloskan Inter Milan ke Liga Champions, tapi juga mengantarkannya kepada rekor baru. Bagi Lautaro, golnya tidak cuma membuat Inter lolos tapi juga menajamkan rekor pribadinya di ajang ini. Dia jadi pemain Inter pertama yang bikin gol di 5 laga beruntun di Liga Champions. Dimulai dari 1 gol ke gawang Sparta Praha, lalu 3 gol ke gawang AS Monaco, 1 gol ke gawang Feyenoord, dan masing-masing 1 gol ke gawang Bayern Munchen selama 2 leg. Lautaro sudah mencetak total 8 gol pada musim ini, cuma kalah tajam dari Sergio Guirassy yang memiliki 13 gol, kemudian Rafinha 12 gol, dan juga Robert Lewandowski serta Harry Kane yang masing-masing memiliki 11 gol. Dia juga jadi pemain asing tertajam di Inter Milan dengan 150 gol di seluruh ajang. Kami akan menangkan laga ini. Inter tidak pernah menyerah. Kami punya karakter, hati, dan juga kesabaran. Kami memang kesulitan, tapi kami tunjukkan sekali lagi bahwa kami bisa tampil hebat, ujar Lautaro Martinez di situs UEFA. Kita beralih ke Liga Pocong. Bek Manchester United Harry Maguire mengatakan bahwa gelar Liga Eropa sekalipun tak akan membuat perjalanan timnya di musim ini jadi tampak bagus.
Namun, setidaknya Manchester United bisa mendapat bonus, yakni tiket menuju Liga Champions pada musim depan. MU sedang menjalani musim terburuk mereka sepanjang sejarah Premier League. Hingga pekan ke-32, mereka masih tercecer di urutan ke-14 klasemen dengan 38 poin. Meski hampir dipastikan tak akan terdegradasi, peluang mereka untuk finish di zona Eropa juga bisa dibilang tak ada. Kiprah di kompetisi lain pun juga suram. Mereka sudah angkat koper di Carabao Cup dan juga Piala FA, usai kalah dari Tottenham Hotspur dan juga Fulham. Oleh karena itu, Liga Eropa menjadi satu-satunya kompetisi yang masih memberi peluang mereka untuk meraih gelar. United sudah melaju ke 8 besar dan bermain imbang 2-2 melawan Lyon pada leg pertama di Prancis. Sedangkan di leg kedua akan digelar di Old Trafford pada hari Jumat dini hari nanti. Jelang duel krusial itu, Maguire kembali menekankan pentingnya meraih gelar Eropa pada musim ini. Sebab itu juga menjadi jalan tampil di kompetisi Eropa. Seperti diketahui bersama, pemenang Liga Eropa berhak tampil di Liga Champions musim berikutnya. Memenangi Liga Eropa amatlah penting, tak perlu diragukan bahwa semua pemain musim ini tetaplah mengecewakan. Sekalipun kami memenangi Liga Eropa, tapi meraih gelar tersebut akan menjadi bonus yang sangat besar, ujar Maguire seperti dikutip oleh BBC. Bermain untuk MU dituntut untuk meraih trofi dan memenangi Liga Eropa akan terasa spesial. Itu juga memberi kami akses ke Liga Champions musim depan, sesuatu yang jelas tidak bisa kami capai lewat klasemen Liga Premier Inggris. Mengingat hasil-hasil kami tak cukup bagus di sana, pungkas Harry Maguire.